Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu tutorial desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW. Ya, aplikasi yang saya gunakan, CorelDRAW yang saya gunakan yaitu CorelDRAW X4. Kalian bisa menggunakan X4, X7, X6, X8 hingga XXX dan sebagainya ya. Kalian bisa download sendiri di Google dan bisa menginstalnya. Oke, langsung saja kita ke CorelDRAW-nya, kita klik dan kita buka. Nah, inilah tampilan awal CorelDRAW X4 yang saya gunakan. Berbeda kalau kita menggunakan X7, X8 dan X seterusnya, tampilannya berbeda-beda. Nah, kali ini kebetulan saya menggunakan CorelDRAW X4. Oke, langsung saja kita akan menuju ke lembar dokumen kerja ya, dengan klik New Blank Document. Nah, inilah tampilan awal. Kita akan mendesain di sini ya, atau di manapun kalian suka. Tetapi nanti ketika sudah jadi, kita akan masukkan ke sini ya, supaya nanti desain kita bisa menjadikan gambar, jadikan hasil karya CDR dan sebagainya. Oke, tapi sebelum kita mendesain, saya akan memperkenalkan poin-poin atau tool-tool yang dipakai untuk mendesain suatu desain ya. Oke, yang pertama ini yang kita akan jelaskan ya, karena ini adalah penting untuk kalian ketahui. Yang pertama adalah Pick Tool. Nah, Pick Tool ini menu untuk menetralkan mouse, keyboard, ini nih kursor ya, kursor. Nah, ketika kita klik di sini akan menjadi seperti ini dan tidak akan netral ketika kita tidak mengklik Pick Tool. Nah, jadi setelah kita menggunakan atau membuat sesuatu di CorelDRAW, kita harus klik Pick Tool terlebih dahulu untuk lanjut ke desain selanjutnya. Nah, itu adalah kegunaan Pick Tool untuk menetralkan mouse atau kursor ya. Lanjut, yang kedua yaitu ada Crop Tool. Crop Tool adalah kalian sudah ketahui ya, di aplikasi HP, handphone dan sebagainya. Crop Tool itu digunakan untuk memotong gambar atau objek ya. Objek misalkan kotak, kita potong sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu kegunaan Crop Tool. Selanjutnya menu yang ketiga yaitu Zoom Tool. Zoom Tool ini berfungsi untuk memperkecil, memperbesar objek yang kita akan desain. Misalkan kotak ini ya, kotak ini kan kecil ya, kita akan zoom, klik Zoom Tool dengan cara klik dan tarik ke bawah, tahan ya. Nah, menjadi besar. Kalau kita mau memperkecil, gampang, tinggal menggunakan klik kanan. Nah, jadi kecil. Memperbesar, klik kiri. Kalau sesuai ukuran yang kita akan besarkan, misalkan setengah kotak ini, kita menggunakan klik kiri, geser ke bawah sesuai dengan keinginan kita yang pengen di zoom ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah kegunaan Zoom Tool, yaitu memperbesar, memperkecil objek sesuai keinginan kita. Selanjutnya menu tool yang keempat yaitu ini, Freehand Tool. Kita bisa tekan F5 kalau kita ingin menggunakan Freehand Tool.
freehand tool ini digunakan untuk membuat garis, memotong benda, memotong objek yang kita kerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan contohkan ya, membuat garis misalkan segitiga. Klik kiri, klik dan geser, klik kiri lagi, kemudian jangan geser kemana-mana sesuai kotak yang ada di sini ya. Klik kiri dan begitupun seterusnya. Nah, kita akan bisa membuat objek yang kita inginkan. Nah, kali ini kita menggunakan segitiga untuk menjadi objeknya. Nah, ketika tadi kenapa harus sesuai kotak yang harus diklik? Karena nanti berhubungan dengan pewarnaan. Ketika tidak nyambung si kotak ini ya, kotak ini dengan ini, dengan ini, dengan ini tidak nyambung, kita tidak akan bisa membuat warna. Misalkan warna kuning. Nah, ini karena nyambung jadi bisa diwarnaan. Bisa diwarnain ya. Kalau misalkan tidak nyambung, kita contohkan. Klik di sini, geser, klik di sini. Misalkan saya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah, jadi tidak akan bisa diwarnain ya, diwarnain. Misalkan tuh tidak bisa, mau klik apapun warnanya nggak akan bisa. Nah, seperti itu kegunaannya ya, harus nyambung dari 1, 2, 3, 4 atau garis-garis yang lain. Kalau pengen diwarnain harus nyambung, itu catatannya. Lanjut ke Smart Fill Tool, menu yang kelima. Menu yang kelima ini digunakan untuk mewarnai, mengecat suatu objek. Misalkan kita menggunakan kotak atau tadi ya segitiga tadi, kita tunjukkan lagi segitiganya, terus kita hilangkan warnanya, dan ingin mewarnai bagian tengahnya ini, kita bisa menggunakan Smart Fill Tool. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita pengen cuma segini, bagian ini yang kita warnain, maka kita ambil garis terlebih dahulu seperti ini, lalu blok Smart Fill Tool. Nah, jangan lupa ketika kita sudah mewarnai dan membuat objek dan sebagainya, kita jangan lupa mengklik Pick Tool untuk menetralkan ya. Nah, merah, apakah merah saja warnanya? Bisa diganti-ganti ya, seperti ini dan ini dan ini dan seterusnya. Oke, itulah kegunaan Smart Fill Tool. Kemudian ada menu rectangle tool ya. Bahasa Inggris susah ya. Oke. Menu ini digunakan untuk membuat kotak ya, kotak persegi atau kubus dan sebagainya. Seperti ini. Dengan cara klik kiri lalu tahan ke bawah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Itulah menu rectangle tool. Selanjutnya kita ke menu ellipse tool. Ellipse tool gunaannya untuk membuat lingkaran ya. Mau lingkaran besar, mau lingkaran kecil, lonjong, lingkaran dan sebagainya. Ketika kita pengen lingkarannya melingkar dengan sempurna, maka kita menggunakan CTRL. Tekan CTRL, klik kiri,
dan geser ke bawah. Nah, itulah caranya ya. Oke, lanjut dengan menu selanjutnya, polygon tool. Ini bisa digunakan untuk membuat sudut ya, misalkan segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan sebagainya. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan tambah sudutnya melalui menu ini. Tinggal klik atas, akan menjadi bertambah ya. Mengurangi bisa, menambah juga bisa. Nah, itu kegunaan polygon tool. Selanjutnya, ini tidak terlalu penting untuk diketahui karena setiap desain nggak pernah memakai ini atau jarang memakai ini. Langsung saja, text tool untuk menulis atau bikin kata-kata ya, seperti ini. Oke, tinggal klik kiri dan tulis ya, seperti itu. Lanjut ke tabs tool. Nah, kata tabs yaitu menggunakan table tool, itu digunakan untuk membuat table ya, membuat table. Nah, seperti ini. Caranya seperti yang sudah ya, yaitu klik kiri, tahan, geser ke bawah. Nah, itu caranya. Lanjut ke interactive blend tool. Interactive blend tool ini untuk membuat desain 3D. Misalkan ya, kita menggunakan ini, kita bikin objek kotak 2 dan kita akan menggunakan interactive blend tool. Nah, seperti ini. Tetapi untuk menjadi 3D kita bisa menggunakan menu ini, ke atasin saja. Nah, jadinya seperti ini sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Ini tidak begitu penting. Lanjut ke outline. Outline ini adalah kegunaannya untuk mewarnai garis, untuk membuat garis, ukuran garis dan sebagainya. Lanjut ke fill untuk mewarnai juga. Di sini ada banyak menunya. Dan interactive fill tool. Nah, ini untuk gradasi warna yang kita inginkan. Misalkan kita buat kotak warna merah dan merah sebelah sini, kuning sebelah sini, tengah-tengah putih, bisa menggunakan interactive fill tool. Nah, begini caranya. Klik kiri, ditarik ke kanan. Nah, ini kan putih. Cara mengganti warnanya, tinggal klik warna yang kita inginkan. Saya inginkan kuning. Dan kita drop ke kotak ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini gradasi warna ya, antara merah dan kuning. Kalau misalkan di tengah-tengah pengen ada yang putih, kita tinggal drop ke garis ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah menu-menu tool yang dapat kita pelajari pada video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kalau misalkan kalian suka, like video ini, dan kalau misalkan kalian tidak suka, tetap like ya. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan kita saling berbagi ilmu di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.